السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن فاز بهديه في الحياة وبعد الممات. أما بعد، عباد الله، استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. Pimpinan daerah Muhammadiyah Bukit Tinggi dan sekitarnya, Buya Gafnel, Buya Datuk, Buya Taufik, dan hadir bersama kita juga pimpinan Aisyah, nampak saya Buya-Buya, Buya Hafizal dan lain-lain yang hadir dalam kesempatan ini. Asabakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama, ini bagi saya surprise ini. Semenjak saya tamat dulu dari Sanawiyah Muhammadiyah Panyakalan sampai selesai di Al-Azhar, kemudian lanjut sampai hari ini. Baru sekali ini saya diundang untuk memberikan ceramah di tengah warga Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, bayangkan 3 tahun di MAPK, setahun di IAIN di Fakultas Usuluddin, kemudian 4 tahun atau 5 tahun di Mesir, 4 tahun di S1, setahun di Zamalek, kemudian lanjut sampai sekarang. Ini baru ini saya bicara di tengah warga perserikatan. Makanya ketika Ustaz Taufik mengundang saya, konan mengundang Buya, saya tahu lagi. Nah, saya beliau lagi, kalau model itu, cobalah hadir gitu. Bahkan sebenarnya saya dengan Muhammadiyah ini agak rumit menjelaskan. Ketika pulang dari Mesir, ya tokoh-tokoh Muhammadiyah tertentu, mereka tahu saya orang Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, bahkan dalam sejarah perjalanan saya 3 tahun saya ketua IPM. Tapi entah bagaimana mereka bersepakat pula saya tidak perlu berkartu Muhammadiyah.
Ya. Dan tidak perlu menyebut sebagai warga Muhammadiyah. Itu keputusan itu disampaikan dahulu oleh Buya Profesor Dr. Nasrun Harun. Jadi bawa sajalah perjuangan Muhammadiyah itu dalam perjalanan dakwahmu dan tidak perlu kamu menyebut dirimu menjadi bagian. Kemudian saya tidak banyak bertanya ya. Tidak banyak bertanya mengapa dan kenapa. Karena jawaban beliau satu saja ketika saya tanya, "Bakok model itu, Pak?" Jawaban beliau ketika itu adalah, Gus Rizal tidak di sana akan kami ajak, tapi akan kami bawa ke suatu yang lain yang tidak memerlukan itu. Nah, kenapa saya diam saja? Karena pesan keputusan Pak Nasrun Harun waktu itu sama dengan pesan guru saya, tokoh Muhammadiyah Penyakalan, yaitu Ustadz Idrus Ahmad BE. Guru-guru saya ya jelas, Pak Buya Quraisy Hasan Daud, Ibu Rosliana Saleh yang merupakan teman dari Ibu Zakiyah Derajat, semuanya tamat Kuliatul Muballighin di Padang Panjang. Ketika saya pulang dari Mesir, beliau juga menyarankan begitu. Sudahlah, Muhammadiyah tu lai banyak orang nangkam menggariannya. Ang isi bima wa angka bisa menolong umat, dan di situ bisa perjuangan Muhammadiyah jalankan. Itu pesan Pak Ustadz Idrus, kalau kami nyambut Ustadz Duru. Nah, ya sama dengan Pak Nas juga begitu. Nah, saya patuh saja, ya sudah. Akhirnya saya diajak oleh tokoh. Yang pertama mengajak saya ke MUI itu adalah Buya Profesor Dr. Mansur Malik. Sebenarnya saya sudah di MUI Kabupaten Solo. Beliau yang punya ide memindahkan saya dahulu dari Kerinci ke Padang. Ketika saya menjadi ketua bidang fatwa di MUI Kabupaten Solo, beliau berkata kepada Gubernur Gamawan Fauzi waktu itu, "Pak Upati, banyak muri ambo sejak dari PGA sampai kini muri ambo ndak tetong. Tapi konan boneh kau." Nah, beliau tunjuk kan. "Tapi ibu wati dan batu buya," kecewa Upati. "Inyo ndak disumbar dong. Pindahannya kemari." Nah, kecek Pak Gamawan, "Ambo dak pandai memindah, ambo pandai caronyo. Baca ronyo, Pak Upati buat surat minta inyo, ambo membuat surat lo." Ya, karena Pak Gamawan patuh dengan Buya Mansur Malik, dan itu karakter kepemimpinan yang bagus yang saya tidak temukan pada pemimpin-pemimpin setelah Pak Gamawan patuh. Besok pagi ajudan beliau nelfon nambah Lonado layape dia ambo ketika itu telepon rumah Dazal namanya. Beliau katakan, "Ya, Buya, ada surat dari apa? Kini jemput je." Akhirnya saya jemput. Dan ternyata itu adalah permohonan kepada Menteri Agama saya dipindahkan. Dan setelah itu, karena mau maja di Usuluddin sebagai asisten Pak Nasrun Harun, Pak Mansur bersuruh, beliau kan maja di Usuluddin pula. Tu surat ambil. Lain tekana ada den tadi, tapi sengaja tak ada bawa. Baku begitu Pak, supaya Gus Rizal menyapui ke rumah tu kau tak ada bawa kemari. Jadi Pak Mansur tu kan orang nyoriang, kaki beliau kencang. Ambo pernah juga kena sipak beliau, ya, almarhum. Karena bertanya, ambo S2 mengambil je beliau ulumul Quran, dapat nilai 99. Tu ambo tanya, "Cik lai ba kau dak jadi 100 Pak?"
Sifatnya pinggu abo. Kalau seratu luang aku no dem profesor dia. Tapi yang Mansur Malik itu. Kalau seratu luang aku no dem profesor. Sifatnya cik. Beliau sambil galak. Garah beliau model itu. Dan awak kalau ada kayak beliau sanang gitu ya. Nah, akhirnya setelah japik ke rumah ibu cerita, itulah yang mau kecian. Lah, mudah-mudahan kau berhasil dan tolong apa di MUI. Kamu jawab, kalau mau tolong apa? Di mana long? Kan bola di MUI Solo. Tak di sinan kecil dan kecil dia. Tu di mana pak? Pindah ke Sumber. Awak calik, tak calik, yo mana? Jadi, nah, akhirnya itulah. Nah, ketika Musda MUI, kalau tidak salah tahun 2006 ya, bersepakatlah dua orang tokoh waktu itu yang ambo tidak membayangkan, ambo cuma tekana pesan Buya Mansur karenalah almarhum untuk membantu di MUI, tapi Prof. Amir Syarifuddin dengan Prof. Nasrun meminta pikul jabatan jadi ketua bidang fatwa. Nah, itu yang membuat terkejut. Akhirnya dalam keputusan itu Pak Amir memutuskan ketua bidang fatwa Gus Rizal, mau kecian Pak, tidak usah lah dia manahkan orang dia melak. Nah, akhirnya disandanglah dia patuh ke guru. Nah, ketika proses waktu itu ada musda berikutnya, rapeklah tokoh itu, termasuk dan masih ada ketika itu kini adalah Buya Profesor Dr. Edi Safri. Kemudian masih ada kini Buya Profesor Dr. Rusdi HM. Kemudian Pak Nasrul, kemudian Pak Amir memutuskan bahwa kader yang akan tempatkan di MUI adalah Gus Rizal, tidak ada yang lain sampai kemarin terakhir. Nah, dengan alasan itulah makanya Pak Nasrul mengatakan tidak usah aktif dulu di Muhammadiyah itu. Ikut jabatan di MUI, bawa semangat dan perjuangan yanglah menjadi bahagian dari perjuangan dakwah Muhammadiyah. Itu sejarah. Tapi akibat dari seluruh itu tidak ringan. Tidak sedikit orang yang menjadi warga Muhammadiyah kemudian mengucapkan ucapan miring kepada Gus Rizal. Sampailah suatu kali ada yang menyatakan waktu itu, kalau tidak salah di PDM Padang, di samping Dr. Ali Dinar Nurdin. Mungkin kalau yang di Padang tahu Dr. Ali Dinar Nurdin, beliau pernah jadi Kadit Bangdes dahulu. Nah, ngecian Rizal itu tak jalih itu aponya, entah apa Muhammadiyah tidak. Nah, akhirnya itu nenek ambo, nenek sesuku jambo dan dakik je nenek ambo, Datuk Raja Dengkayo gala beliau kecian. Kalian elok-elok lah mengecek, boleh tahu kalian siapa tu cucu ambo tu. Nah, dari situlah akhirnya cerita-cerita itu sampailah ke Pak Anwar Abbas. Akhirnya Pak Anwar Abbas suatu kali ambo tak tahu entah manga minta KTP. Tolong kirim KTP Buya cik ada perlu. Dan foto cik. Cik ambo kok diutus ke luar negara sebab beliau sekjen ketika itu. Kan biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan nasional yang melibatkan MUI daerah seperti dahulu ke Iran, ke Libya, Abo biasanya diutus dari MUI daerah untuk bersama dengan MUI pusat. Abo sangko itu juga. Akhirnya mau kirim aja foto aja, kirim KTP, kirim foto. Nah, setelah Pak Anwar ada acara waktu itu di IAIN Bukit Tinggi dengan Buya Afifi kalau tidak salah, singgah beliau ke surau. Kemudian beliau keluar, aku kartu. Nah, kartu apa kok Pak Anwar? Ya kok kartu.
Pacik kartu ko, tak perlu dikeluar bilo bertanya tersasana keluar selak. Jadi ambo ragu, apakah PDM Payakumbuh tahu ambo warganya tindak kini kata. Sebab di situ masuk PDM Payakumbuh tu Karajo Buya Anwar Abbas itu. Nah, itulah rumitnya. Kenapa? Karena memang tugas di Majelis Ulama harus mengayomi seluruh organisasi yang tergabung di dalam pendirian Majelis Ulama itu. Nah, jadi Ketua MUI harus bisa mencari lembaga-lembaga umat itu sama di dalam Majelis Ulama. Nah, peran itulah yang harus ambo jalankan. Jadi kalau selama itu mungkin tak terlihat ambo di Muhammadiyah atau di pergerakan, ambo minta maaf. Memang itu amanah, bukan amanah dari ulama Sumatera Barat saja di kabupaten kota, ia termasuk adalah amanah yang dibebankan oleh tokoh-tokoh tua Muhammadiyah di Sumatera Barat yang sampai hari kini beliau telah banyak nanda ada pula. Buya Amir, bahkan ketua jabatan ketika jabatan MUI periode yang kedua itu, Pak Amir yang kondisi beliau sudah sangat sepuh, bahkan memaksakan diri hadir untuk ikut sidang formatur karena beliau ketua Dewan Pertimbangan. Sampai selesai formatur, tak mau beliau pulang. Sehinggalah hampir jam 2 balik malam beliau masih saja bertanda cameh kami berkuapak sakit. Nah, amanah itulah yang kini yang mau pikul. Mudah-mudahan setelah periode itu selesai, insya-Allah kita akan serahkan kepada orang yang mampu, yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas. Nah, tentu dalam hal kini, kesempatan kini Abu berbicara sebagai salah seorang dari warga. Nah, apa antara sodembo tentang Muhammadiyah, begitu juga terkait dengan kelembagaan dan semangat dakwah. Nah, namo ketahui ketika awal beraja ke Muhammadiyahan dahulu di Sanawiyah, ayat pertama na masuk ke telinga ambo ketika beraja itu, dah tahun tak berbeda awak, tapi mau tanya kawan-kawan sama. Ayatnya adalah wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Tu ayat pertama tu nan masuk ke telinga ketika belajar ke Muhammadiyah. Nah, dari situ Amba mendapat kesimpulan bahawa Muhammadiyah ini peran utamanya adalah sebagai pergerakan dakwah. Jadi walaupun wak bercerita bidang usaha kan banyak loh, tapi dia sebagai asalnya dan akarnya adalah suatu perserikatan memikul amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah tujuan dan pondasi dasar berdirinya pergerakan ini. Nah, karena itu di dalam pemahaman Nabi, seluruh kegiatan apapun, termasuk amal usaha apapun, mau kita punya lembaga pendidikan, mau kita punya lembaga keuangan, mau apapun yang kita buat sebagai badan usaha atau amal usaha, harus mengerucut menopang apa yang menjadi tujuan utama ini. Jadi jangan terbalik. Nah, jadi keberhasilan Muhammadiyah membawa misinya bukan hanya membesarkan amal usaha,
Tetapi ketika amal usaha itu berkontribusi aktif untuk tujuan utama, yaitu untuk berdakwah tadi. Nah, ambo rasakan dan termasuk dan ambo calik, mudah-mudahan ambo keliru. Tampak dia ambo lah mulai terbalik. Warga Muhammadiyah boleh dikecekkan lebih barik dan lebih kuat ke amal usaha dan mulai menurun di bidang dakwah. Amba cukup senang kini jumlah wak banyak. Mudah-mudahan setiap kajian Aisyah dan Muhammadiyah sebanyak ekor. Dan ketika ke milad saja modal itu. Nah, kalau milad saja modal itu kan rugi wak jadinya. So, tujuan utama dari Muhammadiyah itu adalah pergerakan untuk dakwah amar ma'ruf. Itu tujuan utama. Jadi wak bangun pun pesantren. Amba tak tahu lo kini, maaf saja. Dulu ambo ketika pulang dari Mesir, ambo termasuk satu-satunya penentang nama pondok pesantren itu. Berang orang kambo. Makanya sejak dulu kalau ada orang menyebut Gus Reza, nyolah mada sejak dulu gitu. Itu cerita orang tu. Ambo tak setuju. Kau bukan hanya perkara nama. Nirana Minang dan ambo tahu dulu tak ada namanya pesantren. Nanado tu kalau Muhammadiyah membuat sekolah, dia nama perguruan namanya. Perguruan. Kalau Tarbiyah membuat sekolah, wak kena dengan madrasah Tarbiyah Islamiyah. Tu nana awak tahu dahulu setelah institusi surau. Nah, awalnya kan institusinya surau. Karena itu ambo meluruskan ada sebagian orang yang tidak sependapat, ya hak mereka. Tapi ambo memahami surau itu maknanya bukan masjid. Surau itu institusi yang di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang menjadi fasilitas utamanya adalah masjid. Nah, jadi surau itu di dalamnya ada lembaga pendidikan. Bahkan di surau itu di dalam adalah lembaga yang membentuk karakter orang supaya bisa mengerti dengan sosial, adat istiadat. Surau itu malah juga sebagai tempat dahulu orang menggembleng anak-anak muda supaya tangkas dengan ilmu silat. Bahkan di masa perjuangan, surau itu menjadi benteng para pejuang. Itu surau. Nah, karena itu kalau ditanya kamu, kenapa tu bakok surau dia kena itu? Ambo nak memahami saja itu surau. Nah, surau itu adalah institusi. Apa levelnya surau itu dalam konteks modern kini kok? Islamic Center. Nah, karena itu mudah dikembangkan dari surau. Karena itu kalau awak kaji kini perguruan dan termasuk madrasah nan tuo, dan kini lah berubah nama menjadi pesantren itu. Sadonya berasal dari surau. Tawalib, perguruan. Parabe itu sebenarnya perguruan dulu. Nah, perguruan Tawalib berasal dari mana? Dari surau. Perguruan Diniyah berasal dari surau. Surau mana? Surau Jembes. Surau Jembatan Basi. Begitu juga ini Parabe nak tiba-tiba membuat perguruan berasal dari surau Parabe. Ini Canduang juga model itu. Termasuk ini Abbas Darul Funun juga berawal dari surau. Jadi setelah institusi surau berkembang menjadi dua bentuk lembaga pendidikan, yang satu disebut dengan perguruan, yang satu lagi disebut dengan madrasah tarbiyah. Itu makanya dulu tak setuju. Jadi rubah lo namanya. Hilang jati diri awak, lupa awak jo keringet orang tua-tua awak di masa lalu.
Tapi awak kalah suara. Dalam demokrasi kau nanti timbangan suara orang banyak. Dan kamu menerima sejujurnya. Kalau memanglah disuarakan tak terima orang tu ke baju. Banyak. Di dalam bernegara pun ambo acok kalah suara yo. Tu contoh pendaftaran haji yang sepanjang tahun tu ambo tolak. Di Hotel Millennium ada 2 kali. Karena dulu mau ditunjuk sebagai salah seorang konsultan. Nah, bertolak. Ambo kecen 5 tahun sajalah. Setelah 5 tahun, stop dahulu. Berangkatkan, kemudian buka 5 tahun lagi. Memang kok model itu, karena pertimbangan yang pertama adalah orang umur 70, orang umur 50, kau menunggu 20 tahun lagi. Lain taloknya pailah tu. Abang kau diambil 5 tahun karena ada hadis. Man sahhahtu lahu jismah wa wassa'tu lahu rizqah. Siapa yang aku sihatkan tubuhnya dan aku lapangkan rezekinya, famarrat alai 5 a'wamin, berlalu 5 tahun, falam yafid ilayya, ndak jo datangnya kambo ke Allah berhaji atau berumrah, wa huwa mahrumun, orang tu diharamkan. Nah, diambillah isyarat dari itu, masa menunggu itu 5 tahun lah. Tapi 2 kali disorong kalah suara jo ndak mau orang dukung. Karena amo tahu ada kepentingan untuk menumpuk. Nah, setoran sekian banyak itu akan dipergunakan untuk A, B, C, D. Banyak. Jadi perjalanan dakwah ke memang tidak begitu saja datar, kadang bergelombang juga. Nah, karena itulah makanya dahulu kata pesantren saya tidak setuju. Pertahankan sajalah apa yang ada. Silakan diklasterkan di dalam pengurusan kelompok pesantren. Tetapi namanya tetap perguruan, namanya tetap MTI. Kenapa? Karena apa yang telah diusahakan oleh pendahulu kita tidak boleh hilang jejak begitu saja. Itu dahulu tuh. Itu tahun-tahun 2000-an lah. Nah, mulai dari Solo. Jadi kalau ada orang mengecehan ketika jadi aduh orang menjaga nyola mada sejak dulu. Nah. Tapi ambo rasul ndak ambo senan mada amre itu. Muraso ada senior mo na maja mo itu tu Bu Afisal tu. Jadi kalau mau mereka Bu Afisal tu harus disalahkan juga tu. Tak pandai mendidik junior mada jadinya. Itu cerita. Nah, kemudian dari konsep seperti itulah makanya semenjak dulu saya ingin ada sesuatu yang tak boleh suri di Muhammadiyah dan Aisyah. Apa itu? Majelis ilmu dan majelis kajian. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Itu adalah pokok kegiatan. Nah, jadi betapapun kita hebat membangun rumah sakit, betapapun kita hebat membangun lembaga pendidikan, betapapun kita hebat membangun berbagai badan usaha, mungkin juga ada debt store, mungkin ini, mungkin bisa punya mall dan berbagai macam. Tapi kalau majlis-majlis kajian yang diisi oleh warga perserikatan sampai ke tingkat bawah ini kosong, apalagi diranting, berarti Muhammadiyah tidak berhasil. Itu dalam pandangan Ambo sejak dulu mulai. Yang menentukan bagaimana Muhammadiyah itu betul bergerak adalah bukan di PDM-nya sebenarnya, tapi di rantiang-rantiang itu. Kenapa? Karena buah itu di rantiang, Bu. Di mana ada buah di batang? Buah itu ada di Ambo kan anak rantiang. Nah, Ambo lahir dari rantiang penyakalan. Dan yang menarik dalam pengalaman perjalanan Ambo,
ulama-ulama nan dirantiang itu dahulu sangat mumpuni. Nah, hari ini ulama-ulama Muhammadiyah menumpuk ke Batang. Kalau dulu tidak. Diranting sekarang kehilangan ulama-ulama yang hidup bersama dengan warga perserikatan. Tidak usah mau contohkan kanan lain. Negara yang mau saja. Mungkin kalau ada orang di Solo, kalau tahu satu-satunya negari mungkin yang warganya bisa dikecekkan panuh Muhammadiyah mungkin Penyakalan. Nah, Pak siapa? Pak Guru Ambo, Pak Yasri. Nah, ambil contoh saja. Dahulu buya-buya yang mendidik kami di Ranting, Buya Quraisy Hasan Daud, Buya Idrus Ahmad, Ustaz Idrus Ahmad. Nah, Buya Barudin Naim dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang ahli membaca kitab. Di Rantiang. Ahli membaca kitab. Jadi tidak bisa orang menganggap dahulu Muhammadiyah itu tidak pandai baca kitab kuning, kitab putih saja. Dulu tidak bisa. Karena di Ranting dahulu, ulama-ulama itu ahli membaca kitab. Nah sekarang kita kehilangan ulama-ulama kuat di Ranting yang melahirkan buah tadi itu. Makanya kalau orang bertanya kepada Ambo didikan orang di PDM kah? Enggak. Ambo didikan orang di Rantiang. Rantiang Muhammadiyah dan mendidik. Tapi yang Ambo bayangkan bukan itu. Waktu itu beliau-beliau itu hanya tamek KM Kuliatul Muballighin, tapi beliau itu fasih membaca kitab standar, tafsir, fikih. Ini bisa kita bayangkan bahwa dulu kualitas KM Padang Panjang itu melahirkan seperti itu. Nah setelah beliau tidak ada lagi, yang terakhir adalah Buya Idrus Ahmad, tidak ada regenerasi, Ambo tidak lo di kampung. Nah dari situ sajalah bisa wak cali ada penurunan. Nah, sedangkan kita terus menyuarakan Assalamualaikum dan awak danga, Muhammadiyah boleh lahir di Yogyakarta tapi gadangnya di Minangkabau. Tapi ingatkah kita bahwa besarnya Muhammadiyah bukan gadang itu saja. Muhammadiyah mampu menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi, mampu menjabarkan ana menjadi cita-citanya di dalam berorganisasi, sehingga seorang inyek DR, seorang inyek Rasul, walaupun tidak menjadi pimpinan Muhammadiyah secara kelembagaan, tetapi beliau adalah pendukung pergerakan yang sangat intens. Coba perhatikan bagaimana seorang inyek jauh pendiri tarbiyah yang semulanya adalah pimpinan Muhammadiyah, ketika belum mendirikan tarbiyah beliau tetap bersama dengan Muhammadiyah, bahkan mendukung pakai hadam di Padang Panjang. Nah, mengapa bisa berjalan seperti itu di Sumatera Barat? Tak lebih karena apa? Karena Muhammadiyah tidak membawa sekedar cerita, tetapi membawa wawasan yang mendasar dan melakukan gerakan yang terarah. Nah, wawasan yang mendasar dan gerakan yang terarah itulah yang menjadi ruh pergerakan, yang intinya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi amal usaha yang sekarang kita gerakkan, ini anak-anak yang ada di Muallimin di mana-mana. Kalau kita mau bertanya, mereka mau kita jadikan apa setelah tamat? Menjadi PNS. Karena ukuran anak sekolah kini lebar nip enggak. Nah, bukan, mereka adalah kader-kader yang kelak berjalan bersama pergerakan ini dalam rangka apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita gerakkan lembaga-lembaga atau badan-badan usaha untuk apa itu? Mendukung dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apapun yang kita kembangkan tujuannya itu. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di Muhammadiyah ini memiliki karakter. Nah, karakter kalau mulai hilang cik-cik. So nampak dia mbok lah banyak nan mau undang berceramah di tengah warga Muhammadiyah, nak terseleksi karakternya lain. Naklah mulai lah bisa lo dalam Muhammadiyah hujah beramal rahsian mimpi begitu. So kalau kemarimbau saja. Nah, kan sekarang berkembang begitu. Tapi kalau ambo mengecek di luar, tentu harus ambo ingatkan bersama. Tapi untuk Muhammadiyah sangat sedih mau mencari ketika ada warga Muhammadiyah, warga ya, kecuali kalau awak dan para dai duduk bersama boleh saja, sia saja awak tunggu. Tapi kepada warga yang menyampaikan kajian, yang menyampaikan pemahaman keislaman, betul-betul orang yang memiliki manhaj Muhammadiyah, baik dari sisi akidahnya maupun dari sisi fikihnya, begitu juga dalam konsep muamalah. Kalau ada yang lain yang mungkin tidak searah dan setujuan di dalam manhajnya, bukan berarti kita sempit di dalam berikhtilaf, tetapi itu tidak makanan warga itu. Kalau yang keduduk dengan itu adalah para da'i, para ustaz dan para ulama, mari kita duduk bermuzakarah. Tapi nangka umat, masa dia juga ada tabligh akbar syanu keliling dari PDM ke PDM, baimbau warga rami-rami. Abeko nan diajarnya macam-macam pula. Ala mulailah lah warga Muhammadiyah melakukan wisata islami dari kubur ke kubur gitu. Ya kan? Jadi kecanda do. Nah, Asia yang bertanggung jawab dalam hal itu. Bangga juga kok dengan jumlah yang besar. Nah, bangga juga kita dengan sekian banyak amal usaha kita, tetapi yang menjadi misi utama digerogoti sedikit demi sedikit. Dan ikut tanggung jawab. Maaf, Gafnel, tanggung jawab awak yang diamanahkan. Sebab yang mengurus masalah ini tidak banyak. Kalau nak mengurus badan usaha, sambuh tu. Tapi nak mengurus dakwah tidaklah banyak. Nah, karena itu saya tadi membacakan ayat dalam surat Yusuf. Ini adalah pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, ad'u ila Allah. Nah, hadha sirati, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku ajak kamu sekalian kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Apa makna di atas basirah? Para ulama tafsir, kalau kita telusuri makna ala basirah itu ala hujjatin bayyinah. Nah, di atas hujjah yang nyata. Tapi saya tidak berhenti pada batas itu. Kapan suatu hujjah itu bisa bayyinah?
Itu yang harus awak pertanyakan. Para tafsir mengatakan berdakwah itu di atas basirah, bukan di atas dongeng. Berdakwah itu bukan hanya berdasarkan pandangan saya, pendapat saya, tetapi berdakwah itu berdasarkan hujah yang diberikan oleh yang meletakkan syariat ini. Kita sepakat bahwa al-hakim yang meletakkan hukum, al-musyarri' yang meletakkan syariat ini, huwallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang basirah di dalam berdakwah sebagai landasan dan pondasi, tentu adalah hujah yang merujuk kepada wahyu. Dan wahyu ini dalam keyakinan kita adalah datang dalam dua bentuk. Yang pertama datang dalam bentuk makna wa lafza, itulah Al-Quranul Karim. Sedangkan yang kedua datang dalam bentuk makna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada nabinya untuk menta'birkan makna tersebut, dan itu yang kita kenal dengan sunnah. Nah, kalau demikian adanya, apa yang telah dinyatakan oleh Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak ada keterikatan dengan satu mazhab pun, itu Muhammadiyah. Jadi jangan difahami bahwa Muhammadiyah tidak menghormati ulama mazhab. Ini berbeda, dua perkara ini. Kita merujuk, kita perhatikan pandangan-pandangan para ulama. Kenapa? Karena ilmu itu tidak lahir dari batu. Ilmu itu lahir dari sumbernya dulu, disampaikan oleh Nabi SAW dari generasi ke generasi, kemudian diterima oleh para ulama di kemudian hari sampai ke tangan kita. Itu tidak bisa kita putus. Tetapi yang diambil oleh Muhammadiyah la yataqayyad, tidak terkait dengan satu madhab. Karena itu kalau kita lihat tarjih, dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi jangan berarti ketika memahaminya para ulama Muhammadiyah tidak memahami kitab-kitab para a'immatul madzahib. Jadi posisinya, kenapa demikian? Konsep itu telah tegak lurus dengan kajian ilmu usul. Karena di dalam usul fikih, kawan siapapun setelah sahabat bukanlah hujjah. Jadi pendapat siapapun setelah sahabat bukanlah hujjah. Tetapi tidak boleh dipandang enteng. Hujjah itu hanya sampai pada tingkat perkataan sahabat. Nah, karena itulah makanya dakwah Muhammadiyah yang berisikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus mesti diteguhkan kembali. Dalam konsep seperti apa kita memahami dua sumber ajaran tersebut. Nah, karena itu kalau kita fahami firman Allah dalam surat Yusuf itu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, baru seseorang dai bisa menyampaikan dakwahnya di atas basirah kalau hujahnya itu memang lahir dari ilmu. Nah, karena itu semenjak dahulu pergerakan Muhammadiyah ini tidak pernah jauh dari ilmu, majelis ilmunya. Nah, tapi sekarang yang terjadi, majelis ilmu inilah yang tidak terkawal dengan baik. Karena itu Muhammadiyah harus bisa membangkitkan kembali semangat keilmuan. Dan para ulama Muhammadiyah harus kembali menyatu di dalam barisan yang kokoh, saling menyokong, saling menopang. Bukan saling menyingkirkan. Kelemahan orang awak di Minang kau ada cik. Sesama awak bersaing, biarlah orang nak duduk asal jadi nyong. Nah, itu perangai orang awak tu. Kalau inyolan dia teh sakit tidak.
Jika lainnya tidak ada kok siasalah. Nah, perangai itulah harus ditinggal tuh. Nah, kemudian melangkahlah ke dakwah ini, jangan popularitas yang menjadi tujuan. Kalau orang hidup berdakwah mencari popularitas, dia panik sulang saja tuh. Karena itu tidak perlu gelisah mengaji wak mau bertigo, nadir mau berlimo, mau berampik terserah lah. Nemenin tugas wak sampai. Dan ambo tanamkan ke diri ambo sejak terjun ke dakwah, termasuk ke anak ambo. Ingat ya, dakwah bukan profesi. Dakwah itu adalah amanah ilmiah. Itu yang menjaga awak. Kalau hanya amanah ilmiah, berarti kalau ada ilmu ke disampai mengeceklah keindaan yang salah. Begitu. Nah, pertanggungjawaban itulah yang berat. Nah, saya berharap warga Muhammadiyah kembali membangkitkan semangat cinta ke majelis ilmu, cinta dengan ilmu, dan dengan ilmu itulah baru kita bisa menjalankan misi utama, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau dakwah tidak ada ilmu, main lantuang-lantang saja. Amar rasa itulah nasihat Taufik. Oh iya, ada permintaan beliau tentang masalah keputusan MUI. Mungkin masih ada yang bias. Yo rumit wak menjalian. Nah, sehingga kadang ada lonan membuli, mencaci maki, bahkan memfitnah. Ada fitnah yang sangat ya macam-macam. Ada mengecehkan yo pakai bahasa percontohan kejawi berbagai macam ya. Ambo dengan tidak adab seorang dai, apalagi ulama, tidak ada seperti itu. Nah, sebenarnya masalah ini masalah yang tidak rumit sebenarnya. Dan keputusan Rakorda itu sebulan sebelum peristiwa yang heboh itu. Sebulan, karena bulan September ketika itu. Nah, kita putuskan bersama. Cuma sekarang ada yang menuduh oknum mana? Ya kan kita rapatkan bersama, kita musyawarahkan, kita bacakan, dan di tingkat Sumatera Barat keputusan itu juga di FGD kan, dibahas di komisi, baru dibawa ke Rakorda. Nah, kemudian keputusan itu apa? Banyak yang bias, itu yang saya sedihkan, dan yang membiaskan itu adalah orang-orang yang ya duduk juga di kursi, di meja berceramah ini. Nah, sehingga yang kasihan kita umat yang banyak, yang akhirnya tidak mendapatkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh lembaga keulamaan kita. Itu yang kita sedih. Nah, ditambah dengan fitnah sampai ke masalah pribadi. Coba bayangkan, ambo difitnah de Ustadz Kondang mengajar abak ambo joladi yang bagai. Nah, astagfirullah. Nah, itu disampaikan di depan tokoh-tokoh, dan bahkan ada tokoh Muhammadiyah juga, galak-galaknya tuh sama. Dapat telepon dari Solo, tidak usah melawan, ngapak saya dikajar lagi yang dulu. Abakmu masih hidup itu apa? Tanya ke beliau. Itu fitnah itu pernah muncul dahulu. Mungkin kalau bapak dan ibu-ibu pernah mendengar MUI Sumatera Barat pernah mengeluarkan fatwa tentang kajian yang mengajarkan kepada umat ajaran yang membawa kepada kesesatan. Rumi wak membacanya sebab kajinya porno sebagian. Nah, nyokecen Hajar Aswad itu simbol iko perempuan lah. Modal itu di dalam buku itu. Menterjemahkan Sidratul Muntaha, sidrah itu arti sadar, muntaha puncak, jadi puncak kesadaran. Lepas yang Ustaz mencari kamus, sidrah kok sadar dari mana artinya. Itulah yang dibuat yo, diputuskan oleh MUI Sumatera Barat. Ambo waktu itu belum ketua umum, tapi ketua bidang fatwa. Nah, kemudian diputuskan dan dinyatakan bahwa pengkajian itu membawa kesesatan. Nah, tentu marahlah pengikutnya, kebetulan yang memimpin daerah waktu itu, memimpin daerah. Nah, kemudian
kita nyatakan kita tidak mau bergeser, karena sudah melalui kajian. Nah itulah fitnah itu. Dibuatlah cerita begitu, bahkan hampir selama 5 tahun saya waktu itu tidak boleh berceramah di negeri saya sendiri. Coba bayangkan. Ada reuni Sanawiyah Muhammadiyah Penyakalan, ketika itu ambo ketibo membana panitia. Dausa lazal janti bololai ikuti bolo nyobeko basiara di situ. Gitu. Nah sampai seperti, nah fitnah itu didaur ulang kembali kemarin. Nah didaur ulangnya dan diucapkan di depan tokoh, dan banyak tokoh, katanya ustaz-ustaz ratusan dari Sumatera Barat galak-galak mendengar itu. Nah kalau yang lain ambo tidak terlalu ingat, tapi itu agak banang kau ingat dia ambo. Orang tua ambo mendengar dan beliau tidak nyaman, sadih, tentu adik-adik ambo dan berbagai macam. Jadi itu tidak bagus ya. Itu fitnah dan pernah dahulu dilaporkan ke aparat oleh adik-adik. Nah, tapi itulah, nah itu akibat dari apa? Awak menjalankan keputusan, padahal keputusan bukan keputusan personal. Nah, apa keputusannya? Ambo ingin cuma meluruskan saja. Indah ada di dalam keputusan itu ulama luar dan ulama dalam. Itu perlu diingat ya. Yang ada di situ adalah dai mubaligh dari luar. Itu dua penggunaan kalimat yang berbeda maknanya. Kalau ulama luar, ulama dalam tu namanya adalah label identiti, tidak boleh. Mau dari Jogja ulama, mau dari mau dari Arab Saudi, mau dari Mesir, itu ulama umat Islam saja. Itu tidak boleh awak label ulama luar, ulama dalam. Tidak ada di dalam keputusan Rakorda itu. Keputusan Rakorda itu cuma mengingatkan mubaligh dai yang datang dari luar Sumatera Barat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ulama luar, ulama dalam itu label identiti namanya itu. Melabel identitas orang tak boleh. Tapi kalau dari luar dan di dalam itu menunjukkan wilayah domisili. Nah, wilayah domisiliku memang perlu di dalam memberikan arahan kepada umat, apalagi berbagai keputusan yang bisa jadi mengarah kepada keputusan hukum. Nah, kalau ada orang yang beraja fatwa, kalau ada anak-anak Muhammadiyah, ada anak-anak UIN, barangkali ada siko. Kalau ada mata pelajaran fatwa, nah kebetulan beberapa puluh tahun mengasuh mata kuliah aku dulu. Nah, kalau seseorang mufti, orang akan berfatwa atau memberikan keputusan hukum, maka masalah yang dihadapi itu bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama namanya masail ammah, namanya masalah umum, yang itu peristiwanya, kejadiannya sama antar negari, tidak ada bedanya. Nah, itu namanya masail ammah. Contoh, kalau bertanya orang, Kak Buya mana saja, Fatihah itu rukun solat, Buya. Nah, itu masail ammah namanya. Nah, yang kedua namanya masail mahalliyah namanya. Masalah lokal. Masalah lokal itu adalah peristiwa yang bersifat lokal, tuhituha dzurufu, yang diliputi oleh situasi dan kondisi, wal a'raf, dan mungkin juga tradisi, budaya dan ada di daerah itu yang tidak ada di daerah lain. Ada perbedaan yang bersifat spesifik. Itu namanya adalah masail mahalliyah namanya. Masalah-masalah lokal. Nah, kalau orang beraja fatwa sebenarnya dia paham itu. Masalah-masalah yang bersifat lokal itu, siapa yang berhak untuk diminta fatwanya? Dijawab oleh ulama. Itu namanya ulamaul balad, ulama negari itu, karena dia lebih tahu dengan masalah di negarinya. Jadi kalau kamu ditanya, kok misalnya kayak bahasa sebenarnya kedudukan japui-bejapui ketika beralik itu tuh ya, agak rumit mau menjawab. Biasanya mau tanya, tanya ke MUI Periaman lah. Ini lebih mengerti masalah itu. Abang kau model itu, kalau mau ukur dengan ukuran tradisi Solo, babayo. Di Solo tak laki-laki dan di dapur itu. Padusi bener pitih untuk uang dapur namanya. Nah, jadi itu masalahnya berskala mahalliyah namanya. Nah, dalam masalah yang bersifat mahalliyah itu, adonan di luar, adonan di dalam.
ada nanidi di masyarakat itu yang mengerti dengan kondisi dan keadaan, ada yang di luar yang tidak mengerti secara persis bagaimana kondisi dan keadaan. Disitulah terpakainya ulamaul balad dan ulama kharijal balad. Itu yang dipakai di MUI. Kenapa? Karena masalah pilkada itu masalah mahalliyah. Siang kedua jadi itu, yang lebih tahu adalah masyarakat yang tinggal di situ. Bahkan setelah terpilih orang yang ditunjuk oleh masyarakat, dan kemenangguang akibatnya angin dingin, ya masyarakat itu belum. Nah karena itu tidak masuk dalam kategori adab yang baik. Ambo misalnya, kini kalau diukur, ambo kota masuk kharijah Solo atau dakhilah Solo? Kharijah Solo, di luar Solo. Bagus itu, ambo kena tinggal Solo, ambo tinggal Bukit Tinggi. Maka ambo ada kasus batang. Ada adik ambo, ustaz di kampung, Muhammad Khilal namanya. Menelepon ke ambo, bertanya cik, anang katanya, iko dah. Kubunya Mesin, Muhammad Isim Abbas itu adalah ulama yang membawa Muhammadiyah pertama ke Pejakalan. Kubunya Mesin itu dibongkar dah. Bagus itu. Yo, awak akan membuat surau di belakang. Nah, kemudian kubur aku ambil aku. Nah, dipindahan ke cek dan lain-lain. Tuh, abu dah di kampung. Makanya makican Hilal udah cuma bisa menjalihkan bahwa kehormatan orang meninggal itu sama dengan kehormatan orang hidup berdasarkan hadis Nabi, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Memindahkan kubur dan alun indisar dan alun hilang bakiannya dan jalih pada hukum asalnya merusaknya adalah haram, kecuali kalau ada alasan yang bersifat darurat atau hajah yang mendesak. Itu Nabi bisa udah jawabnya. Apakah itu adalah darurat atau hajat? Udah ada bisa jawab. Anak di kampung. Pailang tinjau itu mengecek do buya-buya nado di kampung musyawarahkan. Kaji itu nanda peknya. Jadi tidak sadonya awak tahu doh. Nah itu mahalian. Ikan kampung buya. You kampung mu tapi mu tak ngerti itu doh. Tidak tahu mau bahas masalahnya. Seperti apa keadaannya. Kalau you nak bagi pendapat, mau pulang mu dulu. Mau cari mana keadaannya. Ma musalla ke dibangun surau kau saji. Ma ko buat dari ma jalannya. Baru kisah mau berkata putih. Itu namanya masail mahalliyah. Nah kini kasihan masyarakat Sumatera Barat. Datang orang bersorak, pilihlah Sianu. Nah ketika Sianu itu duduk, itu menanggung segala keputusan dan akibatnya awak dan tinggal di situ. Itu persoalannya. Yuk kita ambil contoh salah satu keputusan dari MUI Sumatera Barat dalam Rakorda. Kasus Badan Amil Zakat. Ada yang mengecekkan, ikut MUI baka pada ikut. Saya katakan, hampir 2 tahun MUI Sumatera Barat mempelototi masalah itu. MUI Sumatera Barat mencoba untuk mengkomunikasikan. Meminta Basnas Pusat untuk datang ke Sumbar. Setelah 6 bulan baru turun tim investigasi. Sebelum itu, beliau-beliau dan ada di Siko yang mundur, yang ingin agar jangan sampai beliau mendurhaka kepada Allah dengan dasar ketakutan kepada Allah. Beliau suruh dari komisioner, lah mengecek jamu apa yang terjadi. Jadi tidak mungkin MUI Sumatera Barat tiba-tiba saja mengeluarkan keputusan. Panjang perjalanan 2 tahun. Nah, mestinya keputusan itu dahulu lah 1 tahun lebih. Amo kecekkan ke Pak Nur Hamdani, namanya komisioner dari pusat. Pak Nur, kalau tidak diambil tindakan kalau seperti ini, tidak sanggup saya di depan saya terjadi seperti itu. Saya diam saja. Bagaimana saya bertanggung jawab kelak di hadapan Allah? Fatwa kami dipakai, tapi dibuat seperti itu. Nah, kini kita buka cie-cie cerita itu. Nah, apakah salah keputusan MUI?
Waktu itu ketika sidang ada nang ngeceng kareh mana. Tu bahasa nang keluar tu bahasa beliau tu. Bahasa Ustaz Taufik. Mulanya hanya mengkaji tentang satu basnas, tapi kecil Ustaz Taufik supaya jan tapek na rasanya nyubya. Dia alih lah contoh. Kata contoh tu dari Ustaz Taufik. Bermasalah contohnya. Jadi kata contoh tu solusi dari beliau. Nah disepakati, ada yang lain tak? Tak, sepakat. Nah, anak itu ingin sebenarnya kau menjadi lebih baik ke depan. Kenapa? Karena zakat itu diambil dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa pakai ayatnya. Dipergunakan apa? Fatwa ulama. Tapi kemudian terjadi penggunaan-penggunaan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, jadi ketika keputusan-keputusan seperti itu tentu ada saja dan tindak ketujuh. Nah, mengecekkan kau tidak ada misi berbagai macam. MUI tentu tidak lo mungkin untuk mengecekkan seluruh pertimbangannya. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Kitalah tahu kok. Dan apalagi orang Bukit Tinggi berpengalaman bana kok. Nah, sangat berpengalaman. Jadi tabligh akbar isinya apa? Nah, maaf saja, mungkin orang Bukit Tinggi pernah tahu. Ambo dulu jadi penasihat satu masjid. Semenjak diizinkan beliau datang dan isinya sebenarnya ingin kultum, tetapi di dalamnya adalah berselubung kampanye, berhenti mau jadi penasihat masjid itu sekali. Amo tidak ingin umat dikelabui oleh itu. Tapi kita tidak, jangan katakan ada pula mengecekan MUI ko sekuler, anti politik. Itu mungkin tidak tahu sejarah. Tahu tak ibu-ibu tahu apa? Di MUI ada fatwa mengharamkan sekularisme, pluralisme, liberalisme. Para dai acok memendekkan jadi sepilis. Nah, tahu tak siapa tim perumus keputusan fatwa itu? Salah satunya Gus Rizal. Bersama dengan itu dengan Buya Profesor Dr. Almarhum Yunahar Ilyas. Jadi kita tidak sekuler. Kita tahu politik itu juga bahagian dari perjuangan kita untuk umat. Tapi berjaleh-jaleh. Lambo tawarkan, kena iona masuk na tim kampanye, hanya urusnya Bawaslu ke PUD itu. Tapi kalau datang sebagai dai, datang sebagai mubaligh, ada tuh bersinggungan dengan tugas Majelis Ulama. Dan Majelis Ulama berhak untuk dalam memberikan kalau diminta rekomendasi. Jadi rekomendasi itu diminta, Bu. Ada orang nebo pihak lain. Saya topik lah dari seseorang, pada ada nomor rekomendasi, di mana rekomendasi keluar tiba-tiba. Dan di PKUMU itu diminta, makanya keluar rekomendasi. Ketika ada kejadian di mana di Solok, tak ada minta rekomendasi. Tentu tak bisa MUI mengeluarkan, ada keluar rekomendasi, siapa minta rekomendasi itu? Nah, karena itulah makanya MUI Sumbar berkirim surat ke Polda, ini sikap umum MUI se-Sumatera Barat di wilayah Sumatera Barat. Sudah kita sampaikan. Nah, Bekecen melarang mengizinkan. Itu kan bias lagi. Dan melarang dan mengizinkan itu dah MUI. Melarang mengizinkan itu siapa? Aparat dan berwenang memberikan izin. Dia kalau kan melarang. MUI cuma memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu salah satu pertimbangan bagi pihak yang berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Jadi kok bias mana-mana melarang. Dah ada kata itu. Isi rekomendasi itu kan dua kemungkinannya. Salah satu dari nan dua. Setuju atau menolak. Itu rekomendasi. Semua orang datang ketua PDM, biar tua, ambo minta rekomendasi kok. Tapi jangan sampai nak mau ya, harus kan. Ada nak mau dia kok. Di mana rekomendasi kok dipaso, harus disetujui, harus diterima. Berapa banyak orang minta rekomendasi? Rekomendasi itu bisa diberikan dan bisa tidak diberikan, bisa disetujui, bisa ditolak. Itu rekomendasi. Kalau ada rekomendasi diminta harus disetujui, berarti orang jadi anak buah awak namanya. Tidak boleh. Dalam berorganisasi tidak bisa model itu. Ada orang mengecian, kok bako tak ada rapek pimpinan bagai aneh. Boleh sekian lama jadi pengurus MUI,
Setahu amor rekomendasi ko surat biasa, nak surat luar biasa, nak perlu rapik doang pimpinan. Kecuali kalau tak ada ukuran. Kalau ada ukurannya, keputusan rakorda. Jadi kalau rekomendasi itu Pak Bu, itu kebijaksanaan dari ketua dan sekom itu. Kecuali kalau lo nado patronnya lagi. Amo bisa mengeluarkan rekomendasi dalam sehari itu, apalagi saat anak-anak ke Barangkit, ke Mesir atau ke Yaman, itu dalam sehari bisa 20. Masa rapik lo mesti ngeluaran itu? Tuh, kan tu aja ini kok. Tunggu lu rapik lo, tiba lo bisa rapik lo cik lain. Nggak ada model itu. Rekomendasi itu sudah bisa ditunggu. Kalau leado lengkap, ambo malah sebagian izinkan saja. Scan tanda tangan ambo tuh rekomendasi. Itulah rekomendasi. Kenapa? Karena rekomendasi itu tidak memutus. Rekomendasi itu adalah kepada pihak terkait. Orang yang pihak terkait boleh memakainya dan boleh tidak memakainya. Itu sifat rekomendasi. Masa ia tak tahu kok berorganisasi dasar? Ada orang Muhammadiyah yang kritik amba mukicen. Kok tak satu dulu latihan kepemimpinan dasar kan? Tak ada ceritanya kan. Rekomendasi pakai rapik lengkap pula bagai. Lah, dua hasil rakorda tinggal menurunkan itu. Nah, pakai tabayun lo guys. Di malu ada komitmen pakai tabayun berbagai macam. Itu kan tidak benar cara-cara seperti itu. Ya kalau awak tidak setuju, ya biasa saja. Apa dari ibu pernah kan dulu awak menolak rumah sakit Siloam. Nah, kamu minta waktu itu agar kita melakukan protes melalui demo lah, awak sebut itu. Itu tidak tanggung banyaknya tuh lembaga yang tidak setuju dengan MUI. Amun yang diamanahkan oleh Buya Samsul Bari Khatib sebagai penanggung jawab lapangan ketika itu, sebagai ketua bidang fatwa. Tidak setuju orang, ikut tidak setuju. Itu kan mengawak. Jadi kalau orang kau bijak mengerti, tidak setuju itu haknya. Dia berhak memasukkan surat atau bertanya ke lembaga ke situ, kepolisian ke situ, terserah. Dia berhak mengecek tidak setuju kami juga kegiatan itu. Nah, bagi awak kalau nak berjalan go, tidak usah awak bentuk kebakaran jenggot. Datang balik ke pihak yang berwenang. Jawab seluruh itu. Model itu caranya. Jawab, Pak, ketidaksetujuan itu tidak benar. Kekhawatiran itu tidak betul. Ikon tidak betul. Bahkan itu kami mengasukkan IKWA. Rencana kami model IKWA. SOP kami serupa IKWA. Langkah-langkah kami model IKWA. Penanggung jawab kami ada. Kalau terjadi apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Begitu dahulu awak datang ketika orang menolak kegiatan awak. Tidak merekomendasikan. Bukan menyerang orang tuh. Yang terjadi sekarang ketika MUI di Payakumbuh tidak merekomendasikan, nah ulamanya akan dihancam hukum, akan diperkarakan, dianggap tidak menghormati ini dan berbagai macam. Itulah kemarin itu. Nah, makanya ketika sudah sampai ke sana saya jawab. Nah, ketika saya jawab, beralihlah bulian kepada pribadi Gus Rizal gitu ya. Jadi tak boleh awak menjawab entuknya tu. Nah, kok jawab di khutbah. Khutbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Khutbah itu berisi tausiah, berisi pelurusan isu. Kalau tidak benar supaya umat jangan terjebak dengan kekeliruan dalam pemahaman. Itu berhak awak sampaikan. Nah, itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah, amo berharap itulah selesai karena memang rekomendasi itu memang judulnya adalah hanya untuk pilkada. Nah, kini kalah selesai. Ya sudah. Sianan menang, jangan berlebih pada gadang hati. Sianan kalah, anda usah terumuk pula kesedihan. Laya dojo dunia, aku tekambang alung kiamek, dia pilkada ke petang itu. Nah, jadi tidak usahlah terlalu membuat awak menjadi rata, berpecah bala. Nah, MUI mengharap kita bersatu kembali. Sianalah diberikan amanah, disokong bersama-sama. Tata kembali negara awak. Dan ingat, siapapun yang menunjukkan ke awak, itulah pilih, itulah pilih. Dan kemenangguang angin dinginnya adalah awak dan ada di dalam negara. Orang yang bersorak tadi, sudah bersorak nyopai. Segala akibatnya, ikulah di awak di siku.
mengadu dengan awak ndak jo kedengannya. Nah, karena itu ulama-ulama awak nan di daerah besarkanlah, haragoilah, walaupun di Muhammadiyah awak tak mengizinkan mengkultuskan, tapi ambo berharap ulama-ulama awak dihargai, dihormati. Kenapa? Karena mereka lah nan tahu jo masalah awak, nan mengerti jo penyakit awak. Jadi bukan kita meninggi rendahkan. Kan kadang-kadang awak ngecen, ya buya solawat anak tak tahu urusnya, banyak disabui sadun. Bininya kayak kadang kucingnya mengiong panjang tu baca je. Itu nak tapik modal itu tu. Kalau awak tahu lo je nan datang dari luar tu, hidupnya mungkin banyak non kali baca, tapi kan tak ada gunanya. Jadi tak ada jadi nanti orang sempurna baru awak berguru. Kalau mencari guru nan sempurna tak ada kurangnya sampai mati tak ke berguru gitu tu. Tak ada sempurna. Nah, siapapun yang memberi kajian ke awak, walaupun sepatah tu guru awak, tempatkan dia sebagai guru. Tak pernah guru tu jadi mantan. Makanya kecian, si kau ada guru ambo, tak pernah ambo anggap beliau mantan guru ambo tu, Pak Yasri. Beliau majar ambo baca kitab dulu, bahasa Arab, nahwu hadis, beliau belajar berbagai macam. Ya sudah. Kalau garis keilmuan ambo sebenarnya campur-campur. Kalau melalui Pak Yasri kok sanad tu kok keparabek Pak juga. Nah, kalau dibawa ke Buya Samsurijal, tentu kecanduan tibonya. Kalau dibawa ke Pak Ali Bashir, tentu keringan-ringan painya. Kalau dibawa ke Pak M Nur, tentu ke Malalo painya. Nah, tapi kalau dibawa ke Pak Mirdas, ke Pak Aswir, ke Pak Hardi Aitami dan lain-lain, tentu ke Tawalib juga Muallimin painya. Jadi sebenarnya banyak, tetapi di dalam kita menjalankan dakwah memang ambo semenjak dulu walaupun tidak ambo nyatakan sebenarnya konsep dakwah yang ambo jalankan adalah tetap berpedoman kepada konsep dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Ambo mohon izin karena ada kegiatan lain, dan kalau ada kata nan telompek nan indak pada tempatnya, ambo mohon maaf, dan mudah-mudahan ini majlis nan serupa ko bertahanlah ndaknya. Walaupun tak kasih tiup pakan sekali sebulan perlu modal iko untuk mengaji. Ambo lebih senang kalau mengaji memang di siko, di masjid, di surau, bukan di lapangan. Di lapangan tu sulit awak tu. Makanya kalau tabligh akbar tu mesti melawak. Kalau indak dan surang lah mota dan iko lah mengecek. Tapi kalau di masjid ada suasana, karena fungsi masjid utama tu dua, tempat beribadah cie, tempat bermajlis ilmu cie. Lebih dari nan dua itu tu bisa dibawa ke mana-mana, tapi nan dua itu tak boleh sebenarnya digeser. Itu fungsi utama masjid, tempat bermajlis ilmu, dan kedua adalah tempat kita beribadah. Pertahankanlah ini. Makanya ambo dahulu pernah bertanya, bamangko akhir ceramah Dai Muhammadiyah itu ada bunyinya lillahi fi sabilil haq fastabiqul. Nah, lai paham ban ko itu dibaca oleh ulama di Muhammadiyah. So riwayat penutup ceramah ndak ada tu. Yang penting assalamualaikum. Tapi mana kok dibaca itu? Karena kok dapat orang Muhammadiyah sudah berceramah, sudah mendengar kaji, tidak lalu. Tapi fastabiqul khairat, mengamalkan anan didangai kok supaya sebagai apa? Awak menjadi pemenang di dalam mewujudkan kebaikan telah disampaikan. Jadi orang Muhammadiyah sesudah mengaji tidak berunjangnya dah. Agaknya fastabiqul khairat, ayo kita beramal. Ilmu adalah amal di luar situ. Itu sebenarnya pesan itu. Nah, setelah ini mari kita beramal, mari kita berdakwah, jaga nilai-nilai yang lah disampaikan, dan tetaplah komitmen dengan tujuan, visi dan misi arah perjuangan dari persyarikatan. Wallahu alam, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.